Hai semua, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Lagi seru-serunya nih kita bahas mengenai pikiran kita ternyata mempengaruhi struktur dan bentuk otak kita. Di bukunya Dr. Caroline Leaf yang berjudul Switch on Your Brain, beliau mengatakan Anda memiliki kuasa penuh terhadap semua perubahan yang ada. Pilihan yang Anda buat sekarang akan mempengaruhi semangat, jiwa, dan raga Anda, termasuk 4 generasi keturunan Anda. Maksudnya adalah pemikiran-pemikiran kita, mau sering kita mikirin hal yang negatif ataupun yang baik-baik, akan menggetarkan sel tubuh kita di tingkat DNA. Dan karena DNA saling berkomunikasi, maka DNA kita berkomunikasi dengan DNA anak kita, cucu, cicit, dan anaknya cicit kita. Kebiasaan cara kita berpikir, misalnya sering mikirin yang baik-baik, ini akan terbawa di DNA kita. Dan ya kalau kita ternyata udah punya anak, DNA kita dengan DNA anak kita berkomunikasi sehingga saling mempengaruhi. Jadi kalau kita punya anak kita terdorong untuk mikir yang negatif, itu bisa aja munculnya itu dari kebiasaan kita yang suka mikir negatif. Karena DNA saling berkomunikasi sehingga ketika kita mikir yang negatif, itu akan diterima DNA kita dan DNA kita akan berkomunikasi dengan DNA anak kita. Jadi luar biasanya otak manusia itu bisa membuat hal-hal yang seperti ini terungkap ya melalui penelitian ilmiah. Kabar baiknya, kalau kita rajin mensugesti diri kita dengan afirmasi, ya banyak kan video afirmasi di channel YouTube saya, itu akan mempengaruhi 4 generasi keturunan di bawah kita. Jadi istilahnya kalau kita rajin mengafirmasi diri sendiri, ini sama artinya kita sedang mendoakan anak cucu cicit anaknya cicit kita. Kita masuk ke sifat otak kita ya. Otak kita bersifat neuroplastis atau dapat berubah dan tumbuh kembali. Prinsip dasar neurogenesis yaitu sel syaraf baru yang muncul setiap hari dan bermanfaat bagi psikis kita. Ketika kita rajin membaca buku atau terus-menerus menonton video yang bermanfaat, yang membuka pikiran dan hati kita, itu kita sedang menumbuhkan syaraf-syaraf baru di otak kita. Dan karena sifat dari otak adalah neuroplastis atau dapat berubah dan tumbuh kembali, sehingga tumbuhlah syaraf-syaraf baru yang kalau kita terus-menerus rajin, makin rajin lagi, syaraf ini makin kuat terbentuk di otak kita. Jadi kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan, menumbuhkan syaraf-syaraf baru. Ini yang dinamakan meningkatnya keaktifan otak kita. Pernah saya baca juga kalau Einstein itu baru menggunakan otaknya sekitar ya katakanlah 15% ya untuk sejenius beliau. Kalau kita bisa rajin juga mengeksplor dari buku-buku dan video di YouTube, ya kita lagi memberdayakan otak kita, lama-lama ya bisa lebih canggih dari Einstein. Tapi kalau kita rajinnya mikir yang negatif, mengeluh dan sejenisnya, kita lagi menumbuhkan sirkuit syaraf baru yang bersifat merusak otak. Jadi semakin kita rajin marah-marah misalnya, sirkuit syaraf baru terbentuk semakin kuat dan semakin merusak otak. Jadi ada 2 hal yang akan terpengaruh saat kita melakukan kebiasaan berpikir yang negatif atau positif, yaitu mempengaruhi susunan syaraf di otak kita akan jadi sehat atau akan jadi rusak, dan akan mempengaruhi DNA 4 generasi keturunan di bawah kita. Kabar baiknya adalah, ini kembali ke buku ya, kita memiliki kuasa penuh terhadap semua perubahan yang ada. Anda dapat memilih untuk lebih dulu membenahi pikiran dan mengaktifkan otak Anda. Kemampuan untuk berpikir dan memilih
dan dengan tepat menggunakan pikiran Anda merupakan langkah yang utama dan paling manjur. Jadi kalau dihubungkan dengan law of attraction, di mana kita bermanifestasi ingin mewujudkan impian kita, ini perlu dibarengi dengan memperbaiki cara kita berpikir. Bukan hanya rajin mengafirmasi, mensugesti diri kita, tapi kalau dalam keseharian kita keliru dalam merespon sikap orang lain terhadap kita, ya kita jadinya bisa kesal atau marah. Getaran vibrasi kita rendah, akibatnya impian menjauhi hidup kita. Yang mendatangi hidup kita apa? Ya masalah baru, karena getaran yang kita vibrasikan low vibes. Peace Pilgrim mengatakan, jika Anda menyadari betapa kuatnya pikiran Anda tidak akan pernah berpikir negatif. Pikiran bersifat real, nyata, yang menguasai kondisi mental atau psikologis kita. Momen demi momen, setiap hari, setiap detik, Anda sedang mengubah struktur otak Anda lewat pikiran yang Anda pikirkan. Saat kita berharap, itu merupakan aktivitas pikiran yang mengubah struktur otak kita pada arah yang positif dan wajar. Teman-teman, hal-hal seperti ini mungkin kurang kita sadari ya. Betapa berpengaruhnya pikiran yang sengaja atau tidak sengaja kita pikirkan, karena akan mempengaruhi struktur otak kita, kesehatan jiwa raga kita, dan mempengaruhi 4 generasi keturunan di bawah kita. Bagaimana kita merespon setiap peristiwa dan keadaan hidup dapat memberikan dampak yang hebat bagi kesehatan mental dan juga kesehatan jasmani kita. Saat kita berpikir, kita sedang mengubah material alamiah otak kita. Saat kita secara sadar mengarahkan pikiran, kita dapat mengeluarkan pikiran-pikiran yang beracun dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang lebih sehat. Pikiran baru, jaringan pun berkembang. Kita menambahkan kecerdasan kita dan membawa kesembuhan pada otak, pikiran, dan tubuh kita. Sehingga dengan kita berpikir yang positif, dengan sudut pandang yang luas, cara berpikir yang terbuka, kita akan mudah menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya, bagaimana perilaku orang lain terhadap kita. Ini hal yang tidak dapat kita kendalikan dan kita ubah. Kita nggak bisa ngubah orang menjadi seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, kita kesal karena kita tuh pengennya membuat orang lain memperlakukan kita dengan baik karena kita juga memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kita menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik. Kalau kita nggak bisa terima perlakuan orang tersebut terhadap kita, maka kita akan menderita karena kita kesal. Dan pikiran egois kita menuntut dia mbok kiao berubah seperti apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berpikirnya seperti itu terus, ya nggak akan ada ketenangan di batin kita. Akibatnya sel tubuh jadi stres, hormon stres dihasilkan, timbullah penyakit. Neuroplastisitas dapat diartikan bahwa otak adalah sesuatu yang lunak atau dapat dibentuk, mampu beradaptasi, mengubah momen demi momen yang terjadi setiap hari. Otak memiliki karakteristik dapat diperbaharui. Lewat contoh-contoh yang menarik, para ilmuwan yang luar biasa berbicara dan menunjukkan bagaimana orang-orang dapat mengubah otak mereka melalui pikiran dan teknik visualisasi. Jadi seperti di Loa kan ada teknik visualisasi membayangkan hal yang kita harapkan. Nah, teknik visualisasi ini mengubah struktur organ fisik otak kita. Kita dapat melihat dan mengukur aktivitas pikiran dengan penembakan sel-sel syaraf. Kita bahkan dapat memprediksi fungsi utama pikiran yang tampak sulit dipahami, yaitu berpikir dan memilih melalui mekanisme kuantum.
Seru ya bahasan kita hari ini. Udah dulu ya. Kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!